matematika, jadi di stay. Oke. Nah, agenda kita adalah pertama akan saya perlihatkan kira-kira data science itu apa, kemudian akan kita lihat berbagai metodologi untuk menggunakan data science itu untuk membuat sistem AI, kemudian juga beberapa langkah utama dari situ. Nah, nanti detail dari langkahnya mungkin kayak tadi data preparation, visualisasi, teman-teman yang lain, Bu Desi. Nanti kemudian bagian pemodelannya machine learning, Bu Lia ya, Bu ya? Ya, Jadi Pak. detailnya mungkin di pertemuan-pertemuan berikutnya dengan teman-teman. Ya, dan yang keempat, langkahnya adalah bagaimana hal-hal yang harus diperhatikan ketika menggunakan metodologi atau kegiatan data science ini. Oke, jadi kita mulai data science. Mungkin untuk beberapa teman nanti kalau terlalu sederhana karena emang kita ini introduction to introduction mungkin ya. Jadi silakan diinterrupt, nanti kita berdiskusi. Nah, permasalahannya adalah awalnya kenapa data science muncul sebenarnya karena kita tahu bahwa sekarang ini udah terlalu banyak data. Bahkan orang bilang bahwa sekarang itu abad data. Kalau saya kurang tepat kalau abad data, karena artinya kita mundur dari tadinya abad informasi menjadi abad data. Ya, nih 2,5 billion byte of data setiap hari di-generate. Itu tuh quintillion itu kira-kira apa? 18 nol kalau nggak salah. Ya, banyak sekali. Nah, selama ini mayoritas misalkan di organisasi, di perusahaan, data diubah menjadi informasi. Nah, kita punya basis data, database, kemudian kita menggunakan aplikasi sistem informasi, ERP, dan sebagainya menjadi informasi. Tapi saking banyaknya data, informasi juga terlalu banyak, mungkin pertanyaan berikutnya, bisa nggak kita ubah levelnya bukan hanya dari informasi, tetapi yang lebih tinggi lagi? Ya. Kita perlu mengubah dari data itu bukan hanya ke informasi, tapi dapat ke knowledge, ke insight, ya, perlu pengetahuan. Jadi kita proses. Nah, keilmuan yang fokusnya di sini mungkin ya kita sebut dengan data science ya. Definisinya adalah keilmuan yang multidisciplinary, jadi gabungan gado-gado dari berbagai macam keilmuan yang lain, terutama adalah ini 3. Dari IT, computer science ya, mungkin artificial intelligence, nah terutama ini machine learning, kemudian dari matematik statistik, dan juga dari business knowledge ya, dari domain yang kita akan menggunakannya. Jadi kita menggunakan 3 keilmuan itu utamanya adalah untuk tadi, sebentar ya saya lebih enak coret-coret soalnya. Oke, jadi tadi ini ya paling tidak 3 ya, AI, matematik, kemudian sama ilmu aplikasi atau tempat di mana kita akan menggunakan itu. Ya, itu isinya adalah berbagai macam proses, algoritma untuk mendapatkan pengetahuan ataupun mendapatkan pengertian yang detail, yang mendalam dari data. Nah, data ini sering disebut dengan data yang terstruktur, mungkin atau unstructured data. Jadi dari data kita coba cari polanya, berisi pengetahuan dan sebagainya. Itu definisi yang saya ambil ya. Kalau baca itu berbagai macam karena semua orang, mungkin banyak orang menggunakan atau mempunyai definisi yang agak berbeda-beda. Tapi kira-kira itu. Bahkan sering karena orang-orang data science itu harus tahu pemrograman, harus tahu matematik, tahu ini, sering dianggap bahwa mereka adalah programmer yang kurang pinter dalam memprogram karena kalah dengan programmer yang betul. Kemudian dengan matematiknya juga tahu matematik mungkin terlalu sedikit dibandingkan ahli matematik, gitu kira-kira ya. Kemudian juga mengetahui business knowledge ya, tidak terlalu banyak, kalah dengan dari expert di bisnis tersebut. Tinggal masalah ini adalah saya. Nah, tujuannya tadi untuk mengetahui atau mendapatkan pengetahuan dan insight. Untuk apa? Untuk satu, melakukan proses pengambilan keputusan. Yang kedua adalah membuat AI kemudian dipakai untuk mengambil keputusan. Jadi 2 hal. Ya, dari data diubah menjadi informasi dan knowledge untuk membuat knowledge dan untuk membuat sistem AI. Nah, perbedaannya gimana? Kira-kira mungkin saya pakai anekdot ya. Tadi yang pertama untuk pengambilan keputusan. Misalkan kita punya data retail suatu minimarket, kita kumpulkan segala macam invoice ya,
apa namanya, kok invoice, mungkin lebih tepatnya receipt ya, receipt dari pembelian yang berlaku selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Kemudian kita cari pola apa di sana misalkan. Jadi kita mencari model pembelian di minimarket tersebut. Nah, anekdot di data science itu bilang katanya di suatu minimarket ternyata hasilnya adalah ada informasi biasanya popok itu dibeli bersama minuman bir. Artinya banyak sekali apa namanya receipt ya, yang isinya adalah ada pembelian bir dan juga ada popok. Nah, itu yang dihasilkan dari model tersebut bahwa bir biasanya dibeli oleh popok. Nah, pertanyaannya apa arti dari yang kita dapatkan dari model tersebut? Apakah mungkin anak-anak sekarang atau bayi-bayi sekarang minum bir? Mungkin enggak. Atau orang tua saking minum minuman keras kemudian beser ya, bobok dan sebagainya. Nah itu, jadi dari informasi yang kita peroleh dari pola yang kita dapatkan dari model data retail tersebut, kita mendapatkan informasi seperti ini. Nah pertanyaannya, apa yang akan kita lakukan dari yang telah kita dapatkan? Ya, mungkin bisa untuk penempatan barang di toko. Karena kita tahu orang yang belanja minuman keras ini selalu beli popok, mungkin di kiri disimpan popok, di kanan disimpan minuman keras. Sehingga kalau orang beli popok, dia akan mencari tempat minuman di tempat lain. Nah, selama itu mungkin ada kemungkinan dia juga impulsif buying, ya, membeli barang-barang yang lain. Nah, itu jadinya. Jadi di hasil dari suatu analisa terhadap data dipakai untuk pengambilan keputusan. Di sini adalah misalkan untuk penempatan barang. Ya, di dalam anekdot ini ternyata bukan bayi sekarang pakai minum atau orang dewasa sekarang popok. Ternyata di data tersebut adalah pembelian popok itu biasanya dilakukan oleh orang tua atau ayah ya pulang kantor. Nah, biasanya mereka setelah pindah sudah parkir, sudah masuk ke minimarket, biasanya mencari sesuatu yang dia inginkan. Nah, itu jadinya. Ini kira-kira pemanfaatan dari data untuk mendapatkan suatu pengenalan lebih detail tentang apa yang terjadi di contoh di sini di minimarket. Contoh yang kedua adalah misalkan tadi kita punya data historis bagaimana beasiswa diberikan. Yang kita inginkan adalah kita meneliti dari data tersebut, mencari modelnya. Ya, mungkin ini model pemberian beasiswa. Ya. Nah, kalau kita sudah mendapatkan model pemberian beasiswa, jadi berdasarkan masukan tertentu, apakah seseorang diberikan beasiswa atau tidak. Nah, kalau kita sudah dapatkan ini, misalkan bentuknya adalah, ini saya gambarkan suatu decision tree, nah, maka kita pasang decision tree itu menjadi bagian dari suatu aplikasi pemberian beasiswa. Apakah aplikasi itu web based atau mobile. Sehingga kalau orang menggunakan aplikasi tersebut, dia memasukkan misalkan data dirinya dia, akan dijawab oleh aplikasi tersebut apakah dia berhak mendapat beasiswa atau tidak. Nah, ini adalah yang kedua tadi tujuannya, bahwa dari AI kita membangun sistem, dari data kita bisa membangun sistem AI. Nah, sistem AI yang seperti ini ya, dikenal tentu di AI namanya sistem berbasis pengetahuan. Ya, sebagian dari intelligence system bisa kita masukkan kelompoknya ini, yaitu suatu sistem yang melakukan penalaran untuk mendapatkan kesimpulan menggunakan knowledge. Nah, data science adalah mengisi bagian ininya. Ya, kalau yang bagian ini tentu aplikasi biasa ya, tapi yang ininya adalah dari data. Jadi Anda dapatkan dari data, dianalisa, kita dapat model. Nah, model ini kita masukkan sebagai knowledge base dari aplikasi. Sehingga kalau data seperti ini, user bisa melakukan nanti, misalkan dia masukin data permohonan, ya di sini kalau ditolak atau diterima. Jadi data science di sini tujuannya adalah membuat sistem AI yang menggunakan pengetahuan. Ya, mungkin sistem berbasis pengetahuan. Karena tidak semua AI itu sistemnya berbasis pengetahuan, ada search, base, dan sebagainya. Ini contohnya adalah untuk yang ini, untuk yang berbasis pengetahuan. Nah, jadi idenya nanti adalah kita menggunakan atau melakukan dua langkah. Langkah pertama, dari data kita membuat pelatihan, outputnya adalah model. Nah, kalau modelnya udah ada, dipasang, kemudian kita pergunakan sebagai aplikasi. Ya, jadi itu kira-kira sebenarnya. Maaf.
Nah, model tersebut bisa tentang apa aja? Nah, itu saya maksud jenisnya sistem berbasis pengetahuan dengan analitis tugasnya. Kita bisa, ya biasanya regresi. Kita melakukan klasifikasi, clustering, dan seterusnya. Nah, saya akan jelaskan nanti di dalam nanti saja ya. Tapi kira-kira ini, kita bisa menggunakan berbagai macam sistem ya dari data tersebut. Nah, permasalahan yang terjadi ya digembar-gemborkan tentang AI berbasiskan data science ini ternyata adalah hasilnya mayoritas gagal. Jadi kalau kita lihat terbilang itu 85% itu yang pakai project data analytics itu gagal. Ya, cuman yang sampai mendeliver pasti maksimum 20%. Ini jauh kegagalan ini di atas kegagalan dari proyek IT yang lain, ya, sistem informasi dan sebagainya. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita mengurangi kegagalan itu, karena kegagalannya juga banyak masalahnya. Nah, masalahnya ini saya misalkan pertama adalah ya, banyak yang menganggap bahwa AI atau data science itu adalah bisa menyelesaikan segala masalah, sehingga mereka tidak membuat problem tersebut terdefinisikan dengan baik. Ya, banyak contoh-contoh kalau kita di media atau di ini kalau Anda baca bahwa gagal karena AI dianggapnya bisa menyelesaikan permasalahan. Nah, ini yang ya terus terang kami temukan di beberapa tahun terakhir di Indonesia. Ya, sejak Pak Presiden bilang AI data science untuk mengembangkan pengambilan keputusan itu banyak proyek-proyek AI tapi problemnya tidak jelas. Tapi kalau itu jelas saya biasanya salah. Yang kedua adalah data. Nah ini terutama di Indonesia ini. Kita selalu mengasumsikan bahwa suatu organisasi sudah punya sistem informasi dengan baik, bahkan pakai ERP ya, perbankan, kementerian dan seterusnya. Sehingga kita punya data yang baik. Nah, ternyata ya, pemahaman kita tentang data atau banyak teman-teman kita juga masih salah, masih tidak cukup. Data masih kacau balau, tidak tepat, ya, banyak kualitasnya jelek. Ya. Akibatnya apa? Ketika kita pakai ke data science atau AI, tidak akan mendapatkan hasil yang bagus. Jadi masalah di data. Nah, ini yang sering kita lupakan. Kalau saya baca tentang misalkan di jurnal atau apa tentang pengembangan data science atau AI di luar, itu tentang data management itu mungkin sudah tidak terlalu dipikirkan ya. Ternyata kalau beberapa pengalaman ya dengan Bu Ayu, kita dengan beberapa organisasi, dengan beberapa lembaga itu masalah data manajemennya dulu sebenarnya. Jadi ini kedua, masalah gagalnya data. Dan yang ketiga adalah tidak semua model yang dikembangkan itu tidak terlalu kompleks, tidak dimengerti. Nanti kita lihat beberapa di antaranya. Atau pengukurannya tidak tepat. Ya, algoritmanya juga, dan juga ini prinsip yang bahwa dianggapnya adalah ini yang menarik dan saya mengalami ini bahwa pengembangan AI berdasarkan data ya lewat metodologi data science adalah one man show yang disebut dengan data scientist. Nah, sebenarnya itu sehingga akibatnya dia dia kurang mendapatkan dukungan dari tempat yang lain. Ini kegagalannya. Salah satu cara untuk yang perlu difikirkan untuk mengurangi kegagalan itu adalah kita harus tahu bahwa sistem AI berdasarkan data yang pakai data itu tidak sama dengan kita miliki data kemudian kita punya algoritma. Nah, kebanyakan selalu berpendapat ini, Pak, saya punya banyak data, saya ngerti algoritma machine learning AI, pasti saya bisa dapetin sistem yang bagus. Ya, ternyata enggak, tidak cukup ya, mungkin bukan tidak sama, tapi tidak cukup ya. Kita harus ada kegiatan lain selain mengumpulkan data dan menjalankan algoritma machine learning. Nah, kemudian saya tulis ini sebagai metodologi pengembangan. Bagaimana kita melakukan langkah-langkah terstruktur yang iteratif untuk menyelesaikan masalah menggunakan data ya melalui urutan langkah-langkah yang telah ditentukan. Nah, jadi metodologi data science. Jadi kita punya data banyak. Nah, sekarang pertanyaannya seperti apa supaya kita sukses? Nah, ada berbagai macam metodologi ya. Nah, metodologi pertama yang dikembangkan sebenarnya dua yang saya tulis di sini terlalu teknis. Kalau Anda perhatikan ini selalu mulainya dari data, seleksi, preprocessing, transformasi, mining, evaluasi. Ya, ini dari teman-teman di awal data mining ini tahun 96, Usama Fayyad ya dari IBM saat itu beliau mengembangkan ini. Sampai sekarang masih banyak dipergunakan.
Tapi ini banyak kegagalan karena apa? Fokusnya adalah awalnya dari data. Yang kedua ini dari SAS ya, itu juga sama ya, dari SAS itu kita mulainya adalah dari sampel, dari data, kemudian eksplorasi data, modify, membuat model dan assess. Nah, ini bagi saya sebut kelompokan dengan metodologi teknis. Nah, cukup. Nah, metodologi lain ternyata yang saya anggap metodologi yang lengkap. Di sini saya ambil contoh 4 metodologi data science. Yang satu CRISP DM, itu industri. Kemudian yang kedua ada dari IBM, yang ketiga dari Microsoft, yang keempat dari satu konsultan data science yang namanya Domino. Nah, kalau kita perhatikan sudah dasar bahwa empat-empatnya ini berawal dari permasalahan bisnis. Ya, jadi bisnis itu masalah organisasi lah, kira-kira seperti itu. Jadi bukan masalah teknisnya, bukan mulai dari data. Ya, ternyata ini saya lupa ininya, bahwa kalau kita mulai dari bisnis understanding masalahnya, itu kan mengurangi kegagalan, kemungkinan kegagalan. Ya. Sementara emang kita masih sering kalau lihat di buku-buku bahwa kita selalu mulai dari data collection. Kita punya data set, yuk lakukan. Nah, itu kurang tepat sebenarnya. Jadi kalau nanti silahkan melihat CRISP DM ini standar, ini mulai sebenarnya dari data mining, tapi sekarang dipakai sebagai de facto industri. Ada 6 langkah. Nah, kemudian juga IBM mengembangkan, berdasarkan itu dia kembangkan. Di sini ada misalkan business understanding, sama dia business understanding, diubah menjadi 2 kegiatan, kira-kira itu, business understanding dan analytics. Saya nggak akan turun detail, silahkan Ibu dan Bapak kalau mau melihat dari masing-masing ini, silahkan aja. Ya, kalau yang Microsoft itu sebenarnya sama ya, sama semua dari business understanding, ada acquisition, tinggal pengelompokan aja. Ya, yang bedanya di sini disebut dia dengan agile iteratif. Ya. Dan dia terus tim data science secara eksplisit menyatakan bahwa kegiatan ini adalah bukan kegiatan seorang data scientist, tapi kerjasama dari beberapa pihak. Dan metodologi yang keempat, yang terakhir ini dari Domino, itu benar-benar eksplisit siapa yang terlibat ya. Misalkan di sini dilihat setiap langkah itu ada yang terlibat di sini. Apakah orang data scientist, apakah ini teman-teman bisnis, apakah orang-orang IT yang lain. Ya, kemudian untuk setiap tahapan, dia juga kira-kira software apa yang dibutuhkan. Ya. Jadi sebagian software bukan hanya software teknis data mining aja atau Google Colabs dan sebagainya atau database, tapi juga software untuk komunikasi, software untuk evaluasi dan seterusnya. Bagaimana dengan kita di Indonesia? Kita coba, kebetulan saya membantu kementerian untuk ini. Kita punya sebenarnya metodologi data science yang sifatnya nasional yang sudah disahkan menjadi standar kompetensi kerja nasional. September tahun 2020, jadi baru kemarin, harusnya sih awal tahun tapi karena pandemi. Nah, ini ada 2 sebenarnya aturannya, yang satu adalah Kepmen tentang data science, yang satu lagi tentang data management. Nah, data management itu nanti ada tentang big data dan sebagainya di sini. Ya. Jadi tentang datanya ini, tentang analisanya, tentang data science-nya di sini. Ini langkah-langkah dasarnya adalah ada 21. Jadi untuk menggunakan atau untuk menjadi seorang data scientist, ya paling tidak punya kompetensi, tadi 21 kompetensi, mulai dari menentukan objektif bisnis sampai melakukan review project data science. Nah, ini mungkin untuk tahun depan nanti ini akan disesuaikan supaya bisa dipergunakan oleh Dikti untuk melakukan sertifikasi nasional. Targetnya berapa puluh ribu lah. Nanti Bu Ayu yang lebih tahu tentang itu. Ya, jadi itu adalah metodologinya. Nah, akan kita lihat sekarang gimana kita menggunakan ini untuk mengembangkan aplikasi tadi. Ya. Nah, ini juga saya tambahkan adalah bahwa pengembangan AI menggunakan data science ya, atau menggunakan data itu membutuhkan berbagai macam kelompok pakar. Ya, kita sering anggapnya adalah data scientist. Nah, ini cuma satu di antara beberapa kelompok. Jadi data scientist itu targetnya utamanya adalah mengembangkan model. Ya, dia yang utamanya otaknya sebenarnya. Hanya dia perlu bantuan. Pertama adalah yang namanya engineer. Engineer ini adalah
data engineer itu menyiapkan data. Ya, misalkan data atau big data, karena bisa saja atau banyak kalau datanya dalam memenuhi persyaratan ya disebut dengan big data. Tapi idenya adalah data engineer adalah teman-teman yang menguasai tentang penyimpanan tentang data tersebut. Dia membantu data scientist. Jadi yang bertanggung jawab terhadap datanya data engineer. Kemudian ada juga yang di beberapa perusahaan yang namanya data analis. Nah, kalau data analis itu dia outputnya tidak sampai mendapatkan model, tapi biasanya dalam bentuk dashboard analisa data. Jadi kita lihat di mana kerjanya. Ya, tentu ada project atau product manager, kemudian domain expert. Nah, ini yang sering dilupakan, domain expert. Tadi yang saya bilang bahwa kegiatan ini bukan hanya kegiatannya data scientist, tapi adalah kegiatan terkait dengan domain expert. Maksudnya apa? Misalkan kalau kita mau membuat di organisasi misalkan saya di bidang marketing, maka ya orang marketing harus ikut. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau ini adalah teman-teman IT, karena tadi ketika kita mau deployment menjadi satu aplikasi di dalam cloud kita ataupun di e-commerce kita dan sebagainya, kita butuh bantuan dari teman-teman infrastruktur. Oke, ada pertanyaan? Belum ada kayaknya, Pak. Oh ya, itu aja ya. Ada yang lupa ngobrol kali ya. Oke. Nah, itu. Nah, sekarang yuk kita menggunakan bagaimana kita ngembangin AI menggunakan data. Ya. Langkah pertama adalah ini yang sering kita lakukan, understanding, business understanding. Jadi tugasnya adalah kita lihat dulu masalahnya apa. Masalahnya apa dari sudut organisasi misalkan. Kemudian kalau kita udah tahu masalahnya, apakah masalahnya, nah ini masalahnya dari sudut ini, bisa kita ubah masalahnya menjadi tadi tugas analitik. Apakah masalah tersebut adalah masalah regresi? Apakah masalah tersebut masalah apa tadi misalkan klasifikasi dan seterusnya? Karena tidak semua masalah bisa kita selesaikan. Nah, itu yang sering dilupakan. Ya, tidak semua masalah bisnis bisa diselesaikan dengan data science, dengan AI. Jadi kita lakukan ini. Nah, kalau misalkan masalahnya udah jelas, tentukan data mana yang bisa dipakai. Nah, kemudian ya tentu setelah data adalah manajemen proyeknya seperti apa. Karena ini adalah langkah panjang, tentu harus ada manajemen proyek supaya menjamin kesuksesan dari kegiatan kita. Nah, langkah pertama tadi misalkan menentukan business understanding, menentukan masalah. Misalkan ini problemnya. Misalkan saya ambil contoh, file ini tadinya dipakai untuk presentasi atau pelatihan di organisasi finance itu ya. Jadi contoh-contohnya ke arah sana belum disesuaikan dengan contoh yang technical atau ITB gitu ya. Tapi mudah-mudahan kita bisa mappingkan lah. Ya contohnya misalkan di sini e-commerce kita, misalkan saya punya e-commerce. Nah e-commerce ini kita amati ternyata ada permasalahannya. Permasalahannya adalah orang belanja di e-commerce kita rata-rata itu setiap pembelanjaan relatif kecil misalkan dibandingkan dengan e-commerce lain. Nah itu masalah bisnis. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana supaya konsumen berbelanja lebih banyak di kita. Nah mungkin pertanyaannya bisa kita ubah dari situ adalah bisa nggak sih kita lihat biasanya orang belanja seperti apa? Sehingga dari situ kita bisa melakukan misalkan memberikan suatu tambahan informasi supaya orang dirangsang untuk belanja lebih lagi. Nah, selain problem dalam masalah bisnis, selain Anda definisikan problemnya, juga Anda pikirkan sistem ini akan sukses kalau ada increase di sales misalkan. Jadi kalau misalkan saya nanti udah buat suatu sistem AI ya untuk menjawab pertanyaan ini, kemudian e-commerce saya mendapatkan penambahan sales gara-gara ini, nah itu baru sukses. Ya, itu misalkan contohnya. Contoh lainnya misalkan permasalahan adalah banyaknya kegagalan bayar dari kredit di suatu perbankan. Itu problemnya. Jadi karena perbankan kan diharapkan oleh BI untuk NPL-nya rendah sekali ya, saya lupa berapa persen, 2 atau kurang dari itu misalkan. Nah mungkin ketika dianalisa masalahnya adalah kurang tepatnya perhitungan kredit skor sehingga orang yang seharusnya ditolak diberikan kredit, orang yang seperti itu yang membahayakan. Jadi problemnya adalah bagaimana kita menurunkan non-performing loan dari suatu perbankan.
Nah, kita ukur misalkan nanti sukses adalah kalau kredit gagal bayarnya turun, tadinya misalkan 3% atau 4%, sekarang menjadi turun setengahnya atau apa. Nah, itu masalahnya. Setelah kita tentukan masalah bisnisnya, kita tadi ubah apakah masalah tersebut adalah masalah analytics, masalah data science. Nah, di sini contohnya saya ambil beberapa. Ya, misalkan ini, apakah masalah tadi bisa kita selesaikan dengan pertama adalah kegiatan regresi. Regresi di sini didefinisikan sebagai bagaimana kalau kita memprediksi suatu nilai dari satu data. Misalkan tadi prediksi harga saham besok, diberikan keadaan kita bikin modelnya sehingga diberikan data, kita bisa oke, besok saham seperti ini. Atau prediksi harga rumah berdasarkan karakteristik tertentu. Kita masukkan posisi rumahnya di apa misalkan kelurahan mana, luas tanah berapa, luas bangunan berapa, dan seterusnya, maka sistem akan membuat hasil kira-kira harga rumah tersebut berapa. Nah, itu kegiatan regresi. Ya. Nah, kalau masalah tadi adalah masalah regresi, maka kita bisa membuat kegiatan data science. Selain regresi, apalagi misalkan yang kedua adalah kelompok klasifikasi. Nah, kalau klasifikasi itu memprediksi kelas atau kategori dari satu kasus. Tadi misalkan contohnya adalah prediksi kolektibilitas suatu pinjaman. Jadi kita masukkan misalkan beberapa data tentang seseorang yang ingin meminta kredit, ya, kemudian sistem akan membuat prediksi. Ini termasuk kelompok yang akan gagal bayar, ya kira-kira seperti itu. Atau prediksi kebangkrutan perusahaan tahun depan. Jadi masukkan keadaan keuangan perusahaan tahun ini, maka sistem akan memprediksi klasifikasi ini termasuk yang kelompok tahun depan dia akan gagal, atau dia termasuk yang bangkrut atau tidak. Ya. Jadi itu dua kelompok dari beberapa kelompok yang berikutnya. Jadi langkah ini adalah langkah yang kita lakukan setelah kita tahu masalahnya. Masalahnya apa? Bisa nggak kita mapping menjadi masalah regresi atau masalah klasifikasi? Atau masalah clustering, ya, itu tentang matematik ya, biasa dengan ini, mengelompokkan kasus berdasarkan kemiripan. Ya, untuk mengelompokkan pasien yang mirip kasusnya, segmentasi nasabah perbankan, dan seterusnya. Ini kegiatan-kegiatan. Ya. Yang keempat, misalkan, apakah termasuk asosiasi? Asosiasi ada memprediksi kumpulan item atau kumpulan kejadian yang biasanya terjadi bareng-bareng bersamaan. Tadi misalkan mencari barang jualan yang bisa dibeli bersama. Ingat contoh saya di awal tentang popok dan minuman itu. Nah, itu adalah kegiatan asosiasi. Atau portfolio saham, kira-kira saham mana yang biasanya bersama atau apa untuk menguntungkan bareng-bareng, nah itu asosiasi. Ya, kegiatan asosiasi. Yang lain, anomali detection. Misalkan mencari anomali ya, dari penerobosan jaringan, transaksi ilegal, misalkan seperti itu. Yang keempat, sequence mining, memprediksi apa yang terjadi setelah beberapa langkah terjadi sekarang. Memprediksi apakah nasabah akan berhenti berlangganan. Nah, jadi ini untuk di telco ya, yang ini misalkan untuk di telco itu penting. Atau kami pernah memprediksi untuk apakah suatu pengguna game online akan berhenti menggunakan game tersebut. Jadi kami lakukan itu berdasar dari data penggunaan, ya, akan kelihatan kira-kira itu. Kenapa kita lakukan itu? Ternyata karena developer game tersebut itu harus mengetahui dia kira-kira berapa lama biasanya user akan menggunakannya. Setelah misalkan waktu tertentu, biasanya user akan melupakan game itu. Nah, yang dilakukan adalah kita bisa identifikasi apakah seseorang akan berhenti berlangganan. Sebelum dia berhenti, maka diberikan update sistemnya sehingga dia tetap menggunakan. Ya, kira-kira seperti itu. Sequence mining, dan yang lainnya rekomendasi. Nah, ini sebenarnya yang paling banyak dipergunakan adalah sistem rekomendasi. Memberikan rekomendasi pengguna berdasarkan asosiasi preferensi dengan pengguna lain yang satu tipe. Ya, Netflix pakai rekomendasi film untuk ditonton, Amazon rekomendasi barang yang sebaiknya kita beli,
sesuai dengan pola pembelian kita atau pola pembelian orang lain yang mirip-mirip dengan kita. Kemudian Apple membuat itu rekomendasi lagu sama dengan di Spotify juga. Jadi mayoritas menurut saya adalah sistem ini yang paling banyak sekarang dipergunakan, atau media sosial, Facebook dan sebagainya. Dia menggunakan sistem rekomendasi. Kira-kira berita apa yang akan ditampilkan ke Anda. Ya, contohnya juga situs berita seperti Babi kalau di Indonesia, dia melakukan sistem rekomendasi. Nah, ini yang sangat menarik, dan itu nanti yang juga agak kontroversial nanti sistem rekomendasi. Nah, setelah kita tahu analisis lulus, kita tentukan kira-kira masalah kita itu termasuk masalah yang mana. Nah, kemudian setelah kita tentukan masalahnya, kemudian mengukur bahwa kita bisa menyelesaikan permasalahan analitik itu dengan ukuran tertentu, apakah pakai tadi biasa ya, RMSE, R2, record, precision, dan apapun yang ada di sini. Silakan. Jadi idenya adalah dari di dalam business understanding, kita tahu permasalahan kita apa, dan kemudian kita tahu masalah data science-nya apa, atau sebut di sini analytics-nya apa, dan bagaimana kita mengukurnya. Ya. Contohnya tadi yang tentang menurunkan NPL suatu bank, dari situ ternyata kita tahu bahwa kita akan membuat itu sebagai masalah klasifikasi. Arti masalah klasifikasi, outputnya kita kelompokkan, misalkan apakah seseorang itu termasuk ya, skornya poor, fair, good, ya cuman kelasnya aja. Nah, itu adalah klasifikasi. Tapi kalau misalkan credit score itu bentuknya adalah angka, maka itu bukan masalah klasifikasi, itu masalah regresi. Nah, kita harus tahu itu klasifikasi atau regresi. Kenapa? Karena nanti algoritma yang bisa kita pergunakan juga beda. Algoritma untuk regresi tidak sama dengan algoritma untuk klasifikasi. Ya, misalkan untuk contoh ini, kita tentukan bahwa masalahnya adalah ini, menentukan 1 dari 4 ini, mana yang paling cocok untuk suatu data seseorang. Ya, misalkan performance-nya adalah F-score. Kita tentukan yang setelah kita tahu itu, langkah berikutnya tadi, oke, datanya dari mana? Apakah kita punya data nggak? Ujung-ujungnya kita ada nggak datanya? Ya, sebelum kita mendata, kira-kira strukturnya seperti apa data yang kita butuhkan? Ya, karena semuanya misal seperti ini. Untuk kita tahu memberikan kredit skor, kita butuh data apa aja? Atributnya. Arti dari atributnya, berapa banyak data yang kita inginkan? Ya. Terus sumber datanya. Nah, sumber data itu bisa internal, mungkin kita punya sistem informasi, kita punya ERP, atau ada file Excel misalkan, atau dari dokumen. Nah, kalau dokumen itu harus diubah ke dalam suatu database, atau ke CSV, ya, atau ke Excel, dan seterusnya. Atau nggak internal, misalkan ada juga datanya sebagian eksternal. Nah, gimana caranya eksternal? Kita scraping dari web, atau kita lewat web API, segala macam. Atau ada dataset dari public data, data yang terbuka, atau dari data yang open data, data government yang dibuka, data BPS dan sebagainya, atau dari satu data GoID-nya Indonesia dan seterusnya. Ya, kita harus definisikan dulu datanya. Ada nggak datanya? Belum tentu data ada. Ya, kalau datanya nggak ada, bagaimana kita melakukan data science? Ya, itu adalah kegiatannya. Setelah itu jelas, maka langkahnya seperti biasa, manajemen proyek dan seterusnya. Ya, cost benefit, assessment situasi, project planning. Itu udah business understanding. Sorry. Nah, setelah kita jelas bahwa kita permasalahannya apa, tasnya apa, maka yang kedua kita sebut ya pakai data understanding. Kenali data. Yuk kumpulkan data dulu. Setelah data dikumpulkan, yang kita lakukan, kita analisa data, kemudian kita validasi. Ya. Kumpulkan tadi, baru kita mengumpulkan. Nah, biasanya yang terjadi adalah kita punya dari data dulu. Oke, ini dikasih data set, kemudian olah. Ya. Tapi sebenarnya data understanding itu langkah kedua, langkah pertama dari business understanding tadi. Ya, jadi mengumpulkan data. Ini kalau di sini sebentar ada gangguan nih, kalau di rumah selalu ada
tamu dan sebagainya. Sebentar. Bentar ya. Ini masalah di ini saya. Mungkin di ibu dan bapak nggak masalah, tapi di komputer saya nggak. Screen saya mati ini. Saya nunggu dulu. Kalau di sini masih oke Pak, data understanding. Betul. Dan Iya, ini apa? Saya karena pakai external TV, external monitor Bu. Oh, iya Dan iya. TV-nya nih ya. Bentar. Sambil nunggu mungkin kalau ada pertanyaan. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Nah, baru nih hadir lagi. Nih, ini kadang-kadang tadi sering kegoyang ininya kabelnya, suka ini dan lama muncul. Belum ada ya? Pak, boleh tanya Pak? Ya Ibu, mangga. Bedanya public data dengan open data itu apa ya Pak? Gimana Bu? Bedanya public data dengan open data. Kalau public data, kalau saya definisikannya atau dari beberapa, kalau public data itu semua data yang terbuka. Kalau open data tuh biasanya tuh data tentang pemerintahan Bu. Jadi public data, tidak semua public data kan data pemerintahan. Nah, sering kalau misalkan kayak open data di Indonesia itu artinya data pemerintahan. Kalau public data itu ya data yang boleh diakses, bukan hanya masalah pemerintahan. Itu aja sebenarnya. Oke Pak. Satu lagi Pak, ini Ya, yang silakan, tentang dua juga boleh kok Bu. maaf Pak, ini yang tentang mengumpulkan data. Ini berarti kadang saya pikirnya ini kalau contoh-contoh di awal tadi kan ada data yang sudah terkumpul yang awalnya mungkin kita tidak secara khusus bermaksud ke sana gitu ya Pak ya, kayak tadi misalnya kumpulan bon-bon bukan invoice ya apa tadi bukti bayar di bukti bayar itu ya supermarket begitu ya, itu kan mungkin tidak dari awal ditujukan untuk suatu maksud apa namanya itu data science gitu ya, analisa data tertentu gitu ya. Nah kalau kita yang kan lalu ada yang memang kita dari awal kepingin ke arah sana gitu. Nah nanti apakah ada uraian Bapak tentang bagaimana mengumpulkan data ini Pak supaya nanti datanya bagus dan seterusnya? Oke, jadi sebenarnya gini Bu, kalau kita di organisasi kita kan untuk kegiatan ini kita kan pengen tahu kan, oke kita mau bikin sesuatu gitu. Nah kita cari datanya. Nah data itu bisa internal karena mungkin kalau misalkan di ITB gitu kita udah punya data akademik ada kan. Emang data akademik bukan untuk analisa sebenarnya kan, dibuat untuk mendukung operasi sehari-hari biasanya kan itu. Tapi kan ketika kita mau bikin data akademik, menganalisa data akademik, kita tahu, oh ada loh kita udah punya data ini. Nah, nanti kita bisa akses ke dalam sistem informasinya. Contohnya, saya pernah menganalisa data itu loh, biasanya kalau kurikulum tuh di kita di ITB kan ada keterhubungan antar prerequisite ya, sama mata kuliah tertentu. Nah sekarang pertanyaannya, pernah nggak kita analisa apakah benar suatu mata kuliah ini prasyaratnya A? Nah, saya pernah mencoba, tugas akhir mahasiswa saya adalah tadi menganalisa kira-kira sebenarnya benar nggak sih mata kuliah A itu perlu mengambil mata kuliah yang lain dulu. Ternyata ada beberapa mata kuliah itu nggak ada hubungan, artinya nggak ada hubungan sebenarnya dari suatu nilai. Prerequisite-nya nilainya jelek, banyaknya CD, tapi kok nilai mata kuliahnya A. Tapi ternyata ada juga yang mata kuliah tertentu yang betul kalau prerequisite-nya jelek, mata kuliah itu biasanya hasilnya jelek. Nah, itu dari mana kita dapatkan? Datanya kan dari data akademik. Kita tuh saya minta data dari teman-teman akademik. Nah, kemudian ya tentu ada proses ya, misalkan nih mahasiswanya disamarkan dan sebagainya kayak gitu-gitu. Kita sesuaikan. Nah, di langkah menentukan kebutuhan data di sini adalah kita tentukan data kita tuh apa. Tadi kan ada strukturnya. Atribut-atribut apa aja data yang kita inginkan. Satu record itu misalkan artinya apa. Nah, kemudian kita cari dari mana kita bisa dapatkan ini. Oh, dari sistem akademik misalkan. Ya udah kita minta ke teman yang punya ini sistem akademik. Oh, ternyata enggak. Sebagian itu ada data di
sistemnya dikti. Ya, contohnya yang lain, ada mahasiswa saya saat itu butuh data untuk analisa tentang kepakaran dosen, itu mengambil datanya adalah data dari internal ITB ditambah dengan data dikti. Nah, tentu dua-duanya datanya bukan untuk analisa, datanya untuk operasional. Nah, kemudian kita kumpulkan, kemudian kita ubah dia, kita sesuaikan formatnya untuk supaya cocok untuk data data science. Kira-kira gitu, Bu. Pak, terima kasih, Pak. Nah, bagaimana cara mengambilnya? Ya tentu tadi tergantung sistemnya. Ya, kita harus definisi sistem kita seperti apa. Database-nya seperti apa, struktur database-nya. Nah, hanya di dalam data science, ya, nah, data yang dari berbagai macam database dan sebagainya biasanya cuma dijadikan satu file, Bu, satu file lebar itu loh. Artinya lebar itu bisa ratusan, bisa puluhan, bisa ratusan atribut. Jadi kita harus mengintegrasikan data itu. Tadi, ya, contohnya tadi yang mahasiswa saya yang kedua, beberapa atribut diperoleh dari sistem internal ITB, kemudian dari WAPI, ada yang dari LPPM, beberapa atribut lagi adalah dari sistemnya dikti. Nah, itu kegiatan di dalam kegiatan ini, mengumpulkan data. Nah, ini cukup memusingkan, tetapi cukup memusingkannya karena tadi kita harus hati-hati, karena bisa saja satu atribut dari sistem A dengan sistem B itu artinya berbeda. Ya. Nah, itu yang biasa dalam integrasi yang memusingkan. Nah, kalau ini udah dapet, yang berikutnya lebih menyenangkan sih. Ya, menelaah data itu artinya kita melakukan menganalisa data, ini matematik, statistik segala macam dari sini. Nah, kalau saya lihat di sini nanti yang teman-teman ibu-ibu dan bapak akan coba beberapa library di sini yang akan dipergunakan untuk proses itu. Ya, ada Pandas, NumPy dan seterusnya mungkin. Pak Windy itu ada pertanyaan di chat. Mau dijawab dulu atau gimana? Boleh, Bu, dibacain boleh, Bu. Oke, iya. Ini dari Pak Dasapta Erwin. Bagaimana strategi kita untuk membagikan data hasil riset kita sendiri? Sejak awal pembahasan adalah tentang data dari pihak lain. Saya bertanya karena seringkali kita jarang mengupload data sebagai entitas yang berdiri sendiri. Data selalu masuk jadi satu dalam makalah dalam format PDF yang sulit untuk diapa-apakan lagi. Gitu, Pak. Ya. Bu Ayu, sekarang kan ada ya salah satu kegiatannya di strategi AI nasional itu ya, kita mau bikin data repositori data ya, Bu ya? Iya, betul, Pak, betul. Mungkin nanti kalau udah harus data bisa tuh, Pak, hasil-hasil penilaian kita disimpan di situ supaya bisa dipergunakan oleh yang lain. Nah, hanya tadi yang jangan lupa tentang metadatanya, deskripsinya harus detail. Karena apa? Nanti ketika orang mau tadi data understanding, orang mau menggunakan data itu, jangan salah terhadap arti dari data. Nah, itu yang sering dilupakan. Mungkin gitu ya, Bu, jawabannya. Ya, tuh Pak Erwin juga nambah, katanya di LIPI juga udah punya katanya Pak, repositori rin.lipi. Ya. Nah, betul. Kalau yang Stranas itu Pak, yang strategi nasional AI sebenarnya masalah data ini kan dari awal juga sudah, dari awal ya udah open data segala macam. Kalau saya sih nangkepnya dari Stranas itu mendorong sih berbagai inisiatif yang memang ingin membuka tadi ya, menyediakan publik maupun open data itu sih. Betul. Kalau yang di pemerintahan itu kan sekarang muncul yang satu data, kegiatan satu data. Jadi setiap kementerian itu menentukan data mana yang dia produce sehingga nanti dia bisa ditampilkan. Satu data itu open data ID atau apa ya namanya, lupa saya. Itu Bappenas yang ini, Bappenas yang koordinasi untuk urusan itu. Ini memang masalahnya tentang data di kita ini, datanya banyak tapi ya itu nanti kita lihat permasalahannya ya di data understanding, kualitas dari data. Mungkin Bu Ayu juga mengalami. Ya, yang kita sering kita lupakan tadi yang langkahnya prasyarat untuk data science sebenarnya apa? Data management. Ya. Karena asumsinya sebenarnya kalau data science itu asumsinya kalau kita mungkin ya peneliti ya ngambil data dari luar. Tapi ini ketika saya buat targetnya adalah suatu organisasi, misalkan kementerian. Jadi dia menggunakan data yang utamanya data di dalam sendiri. Nah, ternyata banyak organisasi di Indonesia itu ya seperti itu. Data manajemennya kurang. Jadi sering kita lupakan tentang data manajemen ini. Boleh saya teruskan ya, Bu? Masih banyak ini. Ya, ini ada pertanyaan juga sih, Pak.
Baru di data understanding. Oke, aku Ini nyambung ya mungkin ya. Apakah ada syarat jumlah data yang sesuai untuk diolah Python? Sebenarnya ini Python nanti atau mau sama Pak Windy atau nanti di tempat Bu Desi? syarat data nggak ada syaratnya. Kalau Oke. bisa sih lebih banyak lebih baik katanya. Oh. Ya gitu Bu ya maksudnya ya, syarat jumlah data. Ya, kalau saya nangkep tadi gitu ya, ini jumlah data kan. Iya, ya sebanyak yang bisa kita dapatkan lah, itu aja sih sebenarnya. Karena dalam beberapa domain tertentu tuh sedikit datanya. Misalkan contohnya ketika saya bikin studi tentang kebangkrutan data, kebangkrutan dari organisasi, kita pakai data dari bursa BEI, ya bursa efek Indonesia. Nah itu datanya cuma beberapa ratus perusahaan gitu. Kemudian juga yang gagal cuma beberapa, cuma sedikit datanya. Ya adanya seperti itu ya pergunakan saja. Jadi idenya bagi saya sebenarnya sebanyak mungkin data yang kita dapatkan. Di dalam mengumpulkan data kita ambil sebanyak mungkin yang kita dapatkan. Nah kemudian kita lakukan tadi kan definisikannya. Nah setelah kita punya, kita lakukan evaluasi dulu, kenali dulu datanya. Nah ini kenapa? Karena tadi saya bilang banyak data, kualitas data yang nggak bagus, yang buruk. Ya, di dalam data understanding kita harus mengertikan itu. Nah, mungkin sering disebut dengan explorative data analysis ya. Jadi kita mencari karakteristik setiap atribut, ya, bagaimana kemudian hubungan antar data. Nah, nanti hubungan antar data itu nanti dipergunakan untuk seperti apakah atribut ini akan dipergunakan ataukah atribut itu nggak perlu dipergunakan, ya kira-kira itu. Kita menurut statistik pasti lebih tahu dari saya tentang ini. Ya, jadi keterangan datanya bisa dipergunakan menggunakan contoh misalkan di sini berbagai macam cara hubungan. Ya. Kemudian supaya lebih menyenangkan divisualisasikan, kira-kira itulah. Nanti detail visualisasi Bu Desi kalau nggak salah ya. Jadi idenya data understanding adalah kita ngerti kita punya data seperti apa. Nah, ketika data understanding, data scientist itu harus ngobrol dengan pemilik datanya, dengan misalkan tadi kita mau bikin sistem apa marketing, sistem e-commerce, kita harus punya datanya. Supaya apa? Supaya terus terang aja nggak disalahin. Data kita amburadul, ya outputnya pasti amburadul. Datanya sampah, modelnya pasti model ngaco juga. Jadi karena kita harus teliti dulu di data sendiri. Ya, kemudian dia buat laporan ya. Nah setelah itu, setelah kita tahu kualitas data kita, baru kita lakukan proses preparation. Nah, ini detailnya nanti Bu Desi. Nah, buat preparation itu idenya adalah tidak semua data akan kita pergunakan. Ya, misalkan tadi kita punya data pasien, kemudian kita melakukan analisanya apa? Oh, kita pengen cari menghitung probabilitas atau risiko dengan operasi dengan risiko pasien sesar. Ya mungkin pasien yang laki-laki nggak perlu diikutkan lah, kayak seperti itu. Itu per record. Nggak semua record dipakai. Kemudian yang kedua, nggak semua atribut juga dipakai. Dari mana kita tahu atribut yang dipakai atau enggak? Tadi di dalam data understanding, kita udah lihat hubungan. Oh, ini ada dua data, misalkan. Tapi korelasinya mirip sama dua atributnya. Ya, misalkan ya bodoh-bodohannya contohnya misalkan antara umur dengan tanggal kelahiran. Nggak perlu dua-duanya dipakai, pasti artinya sama. Ya, pilihlah salah satu. Ya, dari korelasi dan sebagainya itu kita bisa tahu itu. Oh, ada data yang nggak ada hubungannya, kayak gitu-gitu lah. Jadi adalah kita pakai atribut atau tidak. Nah, setelah itu kegiatan lainnya juga ada membersihkan data. Tidak semua data lengkap. Nah, ini. Kemudian bukan yang lengkap aja, juga banyak data yang salah entry. Nah, apalagi di Indonesia. Ya, operator data itu sering salah entry. Ya. Dalam satu kasus ketika ada kegiatan analisa data tentang keuangan negara itu ketika mau dianalisa itu ajaib hasilnya, aneh di luar menurut pakar di bidang itu ini nggak mungkin datanya. Ketika dilihat ternyata apa? Datanya banyak yang salah. Nah, ini perlu kita membersihkan data itu. Nah, kalau datanya mayoritas error ya percuma dibersihkan ya. Itu artinya apa? Diperbaiki dulu data manajemennya. Ya, bagaimana kita mengelola data di perusahaan kita atau di organisasi kita. Nah, tapi kalau misalkan datanya yang salah misalkan 5%, 10% masih oke lah. Tapi kalau 90% data salah, ya mau dibersihin gimana susah. Ya, saya punya pengalaman dengan suatu kementerian, datanya ternyata data yang dipakai untuk kebijakan itu berapa 80 lebih dari 80% salah.
Saya laporkan ternyata tidak tindakan. Kenapa tidak tindakan? Ya ternyata kalau dilaporkan pasti kan yang salah adalah pengelolanya. Kok bisa data mayoritas salah? Ya. Nah, tapi kalau di sini kalau kita tentukan oke, ternyata tadi di dalam understanding kita tahu kan, oh ada data yang kurang benar atau kurang lengkap ya, diperbaiki. Nah, apakah mau satu-satu ya rumit, atau kita bikin skrip, bikin program untuk melakukan itu. Atau kalau misalkan di beberapa sistem ada modul-modul untuk mengisi dengan cepat data tersebut. Ya tentu kualitasnya bisa macam-macam. Nah, jadi ini feature selection, ya ada juga tambahan feature engineering. Nah, ini feature engineering banyak nih mungkin di NLP dan sebagainya banyak lakukan membuat feature tambahan. Contohnya misalkan gimana? Contohnya misalkan dari e-commerce, kita pengen tahu nih pola penjualan. Nah, ada kemarin Harbolnas itu kan special case itu. Nah, mungkin kita tambahkan atribut bahwa ini pada hari spesial atau hari-hari biasa. Supaya kita bisa membedakan. Nah, itu adalah mengkonstruksi data. Feature engineering tambahkan. Atau kegiatan standarisasi. Jangan ada data antara 0 sampai 1, kemudian atribut lain 1 sampai 1.000.000. Nah, itu algoritma machine learning akan memilih atau menganggap atribut yang nilainya lebar akan lebih lebih penting dibandingkan kecil. Nah, karenanya harus distandarisasikan supaya tidak terjadi perbedaan itu. Kalau ada data dari beberapa sumber maka diintegrasikan dulu. Ya, itu data preparation. Nah, setelah data preparation baru dan itu kita anggap oke. Artinya tadi ketepatannya berapa persen dan sebagainya, baru melakukan pemodelan. Pak Windy, ini ada pertanyaan lagi terkait data. Kayaknya belum dibacakan tadi ya. Dari Pak Rizal Wahid, izin bertanya, pada proses pengumpulan data, apabila kita memiliki data yang cacat atau loss, apakah ada toleransi akan hal tersebut dan seberapa besar toleransi data tersebut, dan kalau tidak ada toleransi, bagaimana cara kita mengatasi akan loss data tersebut? Oke. Nah, data kalau balik memang karena masalahnya data ya, yang susah sebenarnya ngurusin data. Yang pertama adalah jumlah data. Kalau saya prinsipnya kalau data kita banyak banget ya, misalkan udah jutaan dan sebagainya, kalau data yang error kita tahu ini salah ya atau nggak lengkap, hapus saja. Tapi kalau gimana data kita terbatas, kita cuma punya beberapa ribu atau beberapa ratus. Tentu kalau data yang nggak lengkap kita hapus, banyak informasi yang hilang. Maka yang kita lakukan adalah kita harus lengkapi data tersebut. Nah, pertanyaannya toleransinya di berapa? Ini tergantung nanti algoritmanya, machine learning. Kalau misalkan data contohnya algoritma decision tree itu sangat tergantung dari ketepatan data. Ya, decision tree juga ada beberapa algoritma ya. Yang paling sederhana ID tree itu. Kalau data ada error kurang dari 5% aja, itu tree-nya akan tiba-tiba akan membesar. Tapi ada algoritma lain yang lebih aman terhadap data. Jadi tergantung algoritmanya. Saya nggak hafal. Mungkin kalau di sisi kalau deep learning itu algoritma deep learning lebih tahan terhadap data yang salah. Ya, jadi pertanyaannya berapa tergantung nanti machine learning pemodelan di sini. Kalau kita lihat, kita tahu data kita masih banyak errornya, terus kemudian kita nggak bisa memperbaiki lebih lanjut, tentu ketika kita milih algoritma machine learning-nya, jangan pakai algoritma yang sensitif terhadap kesalahan data. Kira-kira itu. Dan juga dalam pemodelan, tadi kita belum omongkan, dalam pemodelan kita lakukan beberapa model, jangan cuma milih satu algoritma, pilih aja seberapa banyak, bahkan mungkin semampunya komputer kita. Atau kalau di cloud mungkin semampunya cost kita bisa tahan berapa. Jadi idenya seperti itu Bapak. Kalau datanya banyak, ada data error dan sebagainya, buang aja. Nah, kemudian juga harus dipikirkan toleransi gimana, tergantung dari algoritmanya. Ya, setiap algoritma itu ada plus minusnya. Jadi meskipun di dalam data science sebenarnya pengertian detail tentang algoritma machine learning tidak terlalu istilahnya. Kalau dari data science sebenarnya tinggal pakai gitu. Tapi kalau kita lebih bagus lagi kalau kita menguasai machine learning-nya. Jadi kita tahu dari karakteristik setiap algoritma machine learning. Ya, jaringan saraf tiruan lebih tahan terhadap tadi kesalahan data dibandingkan decision tree misalkan. Kira-kira itu. Ada lagi Bu, Ayu? Belum ada lagi Pak, mangga Pak. Ya, Bapak Ibu boleh langsung juga loh bertanya, nggak harus ditulis di chat. Oke, tunggu setengah jam lagi. Oke, pemodelan. Nah, pemodelan itu baru kita membuat modelnya. Nah, masalahnya adalah tadi algoritmanya banyak.
masing-masing algoritma itu banyak apa namanya atributnya apa istilahnya, parameternya. Nah sekarang pertanyaannya, satu lagi adalah tidak ada algoritma yang bagus untuk semua permasalahan. Ya, ada penelitian mungkin agak udah lama, misalkan di Eropa itu puluhan universitas membuat suatu penelitian bersama mencari algoritma mana yang terbaik. Nah, ternyata dari puluhan apa istilahnya, puluhan dataset yang berbeda-beda, karakteristik datasetnya, kemudian puluhan algoritma yang dieksekusikan untuk dataset tersebut, ternyata tidak ada algoritma yang tepat, yang paling bagus untuk semua kemungkinan dataset. Ada algoritma yang bagus untuk dataset tertentu, ternyata untuk dataset yang lain nilainya jauh di bawah. Ada algoritma yang untuk dataset tertentu kurang bagus, untuk dataset yang lain lebih tinggi. Jadi idenya adalah tidak ada algoritma untuk yang paling tepat untuk semua kemungkinan dari dataset. Akibatnya ketika kita melakukan pemodelan, kita bisa memilih beberapa algoritma. Ya, gitu. Nah, dalam pertama adalah selain membangun, kita harus lakukan dulu persiapan kita adalah skenario. Skenario itu memilih algoritmanya lebih dari satu, kita mengubah datanya, kemudian langkah eksperimen. Nah, dari memilih skenario pemodelan, algoritma yang dipilih adalah sesuai dengan tugas analitiknya tadi. Regresi, ya kita pilih berbagai macam regresi. Ya. Kemudian misalkan kita mau klasifikasi, kita cek kira-kira mana, nggak semua cocok soalnya. Ya, kalau seperti itu. Jadi kita pilih. Nah, tadi saya bilang karena tidak ada algoritma yang paling tepat untuk semua kemungkinan, pilih beberapa kelompok algoritma. Ya. Nah, ingat misalkan di algoritma ini ada ratusan mungkin, atau ribuan mungkin, ada ratusan lah paling enggak. Ada banyak sekali algoritma. Jadi kita harus mencoba. Paling tidak di awal coba beberapa algoritma. Ya, yang kalau saya biasanya dari beberapa kelompok kita ambil, misalkan dari kelompok regresi teknik, kemudian dari decision tree, SVM, beberapa jalankan, dilihat dari awalnya, kemudian dari situ baru kita tentukan langkah berikutnya. Jadi jangan belum apa-apa udah bilang, oh pasti inilah. Ya, hidup mati deep learning, belum tentu. Ya, kita pernah mencoba tertentu, ternyata deep learning untuk masalah satu klasifikasi kalau nggak salah kalah masih random forest untuk data yang saya miliki. Ya, jadi ini jangan hanya tahu satu gitu kira, coba beberapa algoritma. Nah, setelah itu kita coba split data latih atau data uji. Mungkin data latih sekitar 80%, data untuk uji 20%. Ya. Jadi data latih dipakai untuk mengembangkan model, data uji untuk mengukur performansi model tadi, apakah sudah tepat atau tidak. Ya. Nah, kemudian setelah itu lakukan tadi skenario yang ketiga adalah menentukan langkah eksperimen. Kenapa langkah eksperimen? Karena tadi saya bilang itu kita akan eksekusi beberapa algoritma, kemudian setiap algoritma itu parameternya banyak ya, misalkan algoritma ada beberapa parameter. Pertanyaannya adalah parameter mana yang memberikan hasil terbaik? Nah, kalau kita cuma eksekusi sembarangan, nah itu kita akan mengeksekusi segala macam kemungkinan. Ya. Mungkin bisa aja kita lakukan tersebut ada parameter istilahnya yang terbaik yang nggak kita dapatkan gitu. Nah, jadi itu namanya menentukan langkah eksperimen untuk menemukan model yang terbaik tapi efektif efisien. Nah, setelah kita lakukan itu semua baru kita jalankan. Kita bikin proses pelatihan, ngatur parameter, performance metric. Ya, tadi dari data latih ya. Jalankan fit dengan teknik tertentu yang kita inginkan, kita dapat model. Misalkan contohnya ini, decision tree. Satu. Kemudian yang kita lakukan, diuji. Ya. Tree yang udah kita peroleh itu, ya, model tadi, kita uji dengan data uji. Ya, setiap uji, jalankan, kita dapat decision kan. Nah, kita tes, benar, salah. Kita dapetin informasi ini lah, kira-kira ya, gambaran spesifik. Apakah yang true positif artinya yang emang data itu adalah data benar dan seterusnya. Ini untuk klasifikasi tentu ya, misalnya bisa cek juga untuk regresi dan sebagainya. Tapi idenya seperti itu, kita melakukan proses pemodelan kemudian kita uji.
untuk mendapatkan berapa performansi dari algoritma kita. Nah, karena kita banyak model yang kita dapatkan, kita akan mendapatkan beberapa model dengan performansi yang berbeda. Tentu kita pilih yang terbaik. Yang mana yang terbaik tergantung intention, tergantung niat kita, tergantung tujuan kita. Maksudnya apa? Misalkan ada dua algoritma yang dilihat akurasinya mirip sama, tapi berbedanya di sini misalkan ya, contohnya false positif dan false negatif. Pertanyaannya dari dua algoritma ini mana yang lebih baik? Ya kita bisa tentukan, kita analisa lagi. Ya, misalkan contohnya kita tadi mau mendeteksi apakah ini illegal transaction atau legal. Ilegal adalah yang positif. Jadi ilegal. Nah, kalau ilegal, data ilegal dianggap ilegal berarti true positif. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah agak mendingan kesalahan data ilegal dianggap legal atau data legal dianggap ilegal? Nah, itu false positif, false negatif. Ya, nanti kita lihat. Nah, dari situ kita akan analisa, kita dapatkan algoritma mana yang lebih baik performansi. Selesai? Jangan. Belum. Ya. Kita evaluasi dulu, ini bolak-balik kita evaluasi. Jarang sekali kegiatan pemodelan itu one shot, run, jalan. Enggak, biasanya udah hasil, kemudian kita lakukan tadi. Maaf tadi. Nih, ubah parameternya lebih baik lagi. Terus ya, sesuai dari dengan skenario. Kemudian kalau setelah kita tidak bisa mendapatkan yang lebih baik lagi, nah, ternyata masih buruk, kita bandingkan dengan misalkan dengan kita belajar di referensi di sebagai kok kita dapatnya cuma 70, orang bisa 75. Mungkin aja bukan algoritma yang salah, ternyata adalah data preparation ya, bisa kita balik lagi ke data preparation. Kita perbaiki lagi datanya. Ya. Kemudian kita modeling lagi, bisa bolak-balik gitu. Atau ternyata preparation ternyata emang nggak mungkin. Kenapa? Karena atribut kita salah milih. Tentu di dalam data understanding kita salah melakukan collecting data. Bisa seperti itu. Ya. Jadi sebaiknya kalau kita bisa sebelum kita terburu-buru melakukan pemodelan, tadi data understanding dulu. Itu yang sering kita lupakan. Ya, terutama ya mahasiswa pengennya pemodelan jadi laporkan ya Pak 97%. Oh udah bagus misalnya. Ya, dalam model evaluasi ini kita ngobrol dengan teman-teman yang punya masalahnya, domainnya. Oke, apakah akurasi 80% cukup untuk kegiatan domain tersebut atau enggak? Ya, mungkin kalau untuk kegiatannya adalah masalah kesehatan, 80% rendah sekali. Tapi untuk prediksi nilai saham dipakai oleh misalkan melakukan transaksi saham, 80% cukup tinggi, misalkan seperti itu. Ya, jadi ngobrol di dalam evaluasi ini, data scientist ngobrol dengan domain expert. Nah, kalau sudah selesai, sudah tidak ada model yang bisa lebih bagus lagi, yang kita lakukan adalah deployment. Nah, kalau kita belajar machine learning atau belajar belajar AI biasanya cuma berhenti dapat model, tapi sebenarnya belum selesai. Itu ada kita baru dapat knowledge-nya. Nah, maka knowledge tadi harus kita pasang menjadi suatu bagian dari aplikasi kita. Jadi kegiatannya adalah memasang model, ya, artinya knowledge ini kita pasang, kemudian kita monitor, lakukan perawatan dan sampai berhenti. Bentar, saya menggunakan model ke dalam aplikasi ini yang kita lakukan. Ya. Jadi setelah Anda punya model yang dikembangkan, Anda save modelnya ke dalam bentuk tertentu. Mungkin kalau di Python itu bisa pakai pickle. Kemudian kita bikin aplikasi, nah, kemudian upload model yang udah dalam bentuk pickle itu ke dalam aplikasi kita, nah, kemudian bisa dipergunakan. Nah, apakah aplikasinya bentuknya web, mau desktop, mau mobile, mau di cloud dan sebagainya, itu bisa kita lakukan. Sehingga kalau udah terjadi disimpan di sana, model tersebut tadi bisa dipakai oleh user, apakah usernya tadi menjalankan aplikasinya dan seterusnya. Ya. Tadi di awal itu yang statistik menyatakan bahwa yang sampai sini cuma beberapa persen dari kegiatan AI. Kenapa? Karena banyak juga kegiatannya tidak mendapatkan ini kualitas model yang sesuai. Nah, kalau kualitas modelnya tidak cukup, maka nggak akan ada deployment, berhenti di situ. Ya. Nah, di deployment itu ujung-ujungnya kita punya aplikasi, Anda bisa berinteraksi dengan aplikasi tersebut. Nah, satu lagi, maaf ini. Nah, kemudian harus dimonitor performansi. Kenapa? Gini,
model kita buat atau sistem tadi kita buat berdasarkan data. Nah, ketepatannya itu berdasarkan data tersebut. Nah, data itu menggambarkan realita. Nah, bisa aja yang terjadi realita itu berubah. Akibatnya model kita sekarang performasinya turun. Yang tadinya 95% mungkin sekarang 93 turun. Apa artinya? Artinya adalah ada sesuatu dengan model kita bisa menggambarkan, karena mungkin bisa kita perbaiki modelnya atau kita ganti. Kalau kita ganti modelnya berarti kita lagi data saya dari awal. Nah, langkah terakhir setelah deployment tadi ya evaluasi proyeknya. Sesuai atau tidak. Oke, itu adalah 7 langkah di dalam data science metodologi. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Belum ada nih Pak, kalau di chat. Ya. Jadi tadi yang pertama adalah business understanding, kita mengerti masalahnya apa. Dari masalah itu kita ubah apakah masalahnya adalah masalah data yang bisa diselesaikan dengan data science. Ya. Kalau enggak ya udah, nggak usah kita paksakan. Kalau iya ternyata oh ini adalah masalah tadi klasifikasi. Oke, berarti bisa kita selesaikan dengan proyek data science. Kemudian langkah berikutnya adalah kita kumpulkan datanya. Setelah data dikumpulkan, jangan langsung di modeling. Kita analisa dulu datanya. Apakah datanya cukup baik atau terlalu buruk? Misalkan. Kenapa? Karena kalau misalkan kita langsung modeling, nanti bisa aja nanti Anda sebagai data scientist, kalau kita sebagai data scientist, disalahin kok modelnya jelek. Karena masalahnya bukan di model, emang datanya jelek. Nah, kemudian tadi ketika kita melakukan kegiatan ini dilakukan bersama-sama dari beberapa pihak. Ahli orang-orang data engineer dan teman-temannya, mau big data ataupun database biasa, data analis, beserta data scientist, kemudian juga bisnis expert domain. Ya, harus terlibat. Karena apa? Dia yang ngerti. Kalau kita mau medical, bikin sistem medis, itu tentu harus ada dokter atau orang yang medis yang ngerti itu. Karena bagi orang data scientist itu semua sama aja dengan angka dan sebagainya. Ya, yang contoh kemarin kita bikin satu sistem untuk perekonomian, maka kami libatkan ahli ekonomi dari UI. Ketika sistem ada model jadi, dia menganalisa masuk akal atau enggak. Ternyata beberapa model yang dihasilkan menurut beliau tidak masuk akal, ya kita ganti lagi cari model yang lebih bagus. Ya. Nah, itu adalah 7 langkah. Jadi sebenarnya ini yang kita dapat lakukan untuk mendapatkan AI dari data. Nah, tapi ada beberapa lagi langkah yang seperti ini, contohnya misalkan tadi saya ambil beberapa ya, ini pendek aja. Nah, sering terjadi ketika kita mengumpulkan data sifatnya imbalance. Contohnya ini misalkan kalau kita mendeteksi apakah sesuatu transaksi itu atau fraud atau ilegal. Ya, dalam satu statistik dinyatakan bahwa dalam data transaksi fraud itu terjadi setiap 200 transaksi. Berarti kan 0,5% data berlabel positif. Ya, jadi positif itu fraud cuma sedikit, negatifnya banyak. Nah, kalau ini nggak ditangani, maka kita akan bisa mendapatkan ini. Suatu model dengan ketepatan 99,5. Tinggi banget kan? Apapun kasusnya, model ini bilang bahwa itu adalah negatif. Pasti benar 99,5. Ya nggak? Jadi itu hati-hati dengan imbalance data set. Kita ubah dulu supaya datanya tidak berbeda seperti jauh. Kalau bisa sih satu-satu. Artinya satu positif, satu negatif. Jadi jumlahnya persis sama. Ya. Kalau nggak bisa, ya bolehlah 1:2. Gitu. Tapi jangan 1:5, 1:10, apalagi 1:200. Ya. Nah, ini sering ya, terutama mahasiswa nih, Pak, saya dapetin 99,5%, benar. Wah, nah. Kalau kita nggak hati-hati, kita cek imbalance data nggak. Ya. Jadi kita dengan model yang sebenarnya nggak apa-apa, di dalamnya isinya jawab aja negatif, 99,5%. Itu imbalance data set. Yang kedua, sebenarnya masalah privacy juga. Nah, hati-hati ketika kita menggunakan data untuk AI, kita harus hati-hati dengan privacy. Tidak boleh sebenarnya data tersebut yang kita pakai mengumpulkan data pribadi yang dapat menunjuk seseorang dengan harus diidentifikasi juga, jadi dihapus dulu. Nah, contohnya ketika kami mau mencoba menggunakan data akademik
ITB, maka yang dilakukan oleh pihak yang punya data tersebut, datanya diubah sedikit sehingga kita nggak akan ketahuan itu NIM-nya siapa, deteksi susah prosesnya itu. Ya, ini ada beberapa proses, nanti bisa dihidupkan. Yang ketiga, yang menarik juga adalah masalah fairness misalkan. Ya, nah ini yang masalah yang semakin banyak sekarang. Kenapa? Karena semakin banyak sistem pengambil keputusan dikembangkan dari data, terutama untuk yang berkaitan dengan nasib orang misalkan ya. Hati-hati. Contohnya di kanan, ini sistem ini menarik. Sistem ini dikembangkan oleh suatu profesor di CLA, sistem untuk monitoring, memprediksi dan bagaimana mendeploy polisi untuk mencegah kerusuhan, misalnya crime. Diambil dari data 10 tahun yang terjadi, data record kerusuhan crime 10 tahun terakhir dari LAPD ya, polisinya LA. Dari tipenya apa, kapan terjadi, di mana dan seterusnya dilakukan, kemudian dipetakan kira-kira hotspot yang akan terjadi. Di hotspot tersebut kemudian mobil polisi berjaga-jaga sekitar situ. Ya. Ini di contoh ini untuk di LA. Saya pernah lagi itu ngobrol dengan ketika di Orlando dan sebagainya enggak. Nah, apa yang terjadi ternyata sistem ini melakukan diskriminasi. Ujung-ujungnya adalah daerah-daerah hitam ini yang di overprotect oleh polisi, dijaga benar-benar. Jadi orang hitamnya protes. Ya. Nah, si profesor ini ketika membuat data tersebut dia tidak pernah berpikir tentang itu, tapi fairness. Atau Google ya, contoh sederhana untuk ketika mengklasifikasikan rambut yang profesional untuk kerja dan sebagainya, ternyata apa? Kalau modelnya adalah kulit berwarna, itu langsung tampilannya unprofessional hair for work. Padahal nggak ada bedanya rambutnya gimana dibandingkan kalau kulitnya putih. Nah, itu masalah fairness. Nah, ini juga harus dilihat. Jadi terutama ketika data ini menyangkut misalkan atribut-atribut sensitif. Ya kalau di luar itu bukan hanya ras, sara, tapi juga umur, nggak boleh pembedaan berdasarkan umur, jenis kelamin dan seterusnya. Ya, itu masalah fairness. Masalah lain juga yang menjadi pembahasan di sini adalah masalah ini. Nah, algoritma itu kemampuan menjelaskan penawarannya berbeda-beda. Maksudnya apa? Contohnya di sini. Saya mengkelompokkannya menjadi dua. Sekelompok algoritma yang sifatnya white box, satu lagi black box. Contohnya decision tree. Decision tree ketika dikembangkan, kita bisa lihat hasil dari tree-nya. Sehingga ketika dia melakukan klasifikasi, kita ngerti alasannya. Kenapa misalkan no? Oh, karena misalkan alurnya adalah ke kanan, misalkan gini. Kenapa ini? Oh, karena alurnya ke sini. Kita bisa menjelaskan. Itu explainability. Sementara, misalkan deep learning itu prinsipnya adalah black box. Kita bisa tahu hasilnya, tapi kita nggak tahu bagaimana dia mendapatkan solusi tersebut. Nah, ini yang perlu dicermati, masalah explainability. Ketika kita memilih algoritma mana yang kita pergunakan, di beberapa riset ditambahkan, dicek ini adalah yang high stakes decision making atau enggak. Kalau yang misalkan kayak beasiswa dan sebagainya, jangan pakai yang black box. Kenapa? Karena tidak ada penjelasan terhadap pengetahuan. Nah, contoh di sini karena dia misalkan ini adalah yang pakai deep learning. Jadi kalau kita lihat dia bisa melakukan klasifikasi apakah wolf, apakah husky. Dari semua gambar, dari banyak semua ternyata ini salah sedikit. Ya, diprediksinya wolf padahal husky. Nah, kemudian algoritma explanation karena dia pakai black box, maka kita coba ini sebenarnya gimana sih sistem ini melakukan melakukan pengambilan keputusan bahwa ini wolf dan seterusnya. Apa yang terjadi? Ternyata seperti ini. Gambar yang pertama ini disebut wolf, ternyata ada ini. Kalau Anda pertamakan, wolf itu adalah kalau ada putih-putih, ada salju itu wolf. Kalau nggak ada adalah husky. Jadi ternyata sistem di sini mengklasifikasikan bukan berdasarkan data utamanya, tapi mengklasifikasi berdasarkan environment-nya. Nah, kalau ini dipakai untuk aplikasi yang tadi, misalkan memprediksi apakah seseorang dikasih kredit atau tidak, diberikan beasiswa atau tidak dan sebagainya, kan berbahaya, tidak bagus ya.
Nah, karenanya explainability ini menjadi salah satu permasalahan ketika kita mengembangkan AI dari data. Ini harus dilihat, dikembangkan. Nah, kalau di Eropa kemudian sudah muncul, sudah ada undang-undang yang memastikan bahwa harus ada explainability. Ya, GDPR, ya, General Data Protection Regulation itu seperti itu, tapi di Indonesia belum ada. Mungkin yang harus kita pikirkan itu. Jadi kalau ada suatu sistem pengambilan keputusan berdasarkan sistem otomatis, ya, seperti AI, maka harus, ya, undang-undang GDPR-nya di Eropa itu ada bahwa harus ada kemampuan untuk melakukan penjelasan bagaimana kesimpulan diperoleh. Itu ada explainability. Nah, yang lain masalah juga yang dimana adalah masalah adversarial. Ya, kita bisa melakukan proses membodohi suatu sistem. Contohnya di sini, ini Google Net. Ini adalah panda. Tapi kalau ditambahin gambar ini, menjadi gambar ini yang bagi manusia tidak terlihat, maka sistem bilang bahwa ini adalah bukan panda, tapi ini. Dan contoh yang seperti ini juga banyak, misalkan adalah ketika yang membahayakan, misalkan kita bisa membodohi suatu sistem self driving car ketika dia melihat suatu traffic sign, misalkan trafficnya stop, maka dia berhenti. Dia bisa seperti itu. Tapi ternyata traffic light itu dikasih beberapa perusakan seperti ini yang bagi manusia tidak kelihatan. Ya, situ dikasih stiker beberapa yang kalau kita lihat tetap aja stop. Ternyata bagi sistem ternyata bukan itu, dan dia tidak melihat itu sebagai stop, maka dia melaju sehingga bisa terjadi kecelakaan. Nah, itu adversarial, berbagai macam. Nggak hanya untuk vision, tapi juga misalkan untuk NLP. Kita bisa membuat suatu teks itu dianggap misalkan sentimennya adalah positif, tapi kita ubah beberapa kata yang tidak mengubah arti teks itu, maka bisa diubah menjadi sentimennya negatif dan sebagainya. Itu menjadi salah satu juga adversarial. Nah, mungkin itu aja Bu Ayu dari saya. Jadi kita bisa melakukan AI adalah berdasarkan data, menggunakan metodologi data science yang tidak hanya masalah teknis, tapi masalah bisnis. Artinya kita mulai dari pengenalan kita terhadap permasalahan sebenarnya. Dari itu baru kita mencari data yang sesuai untuk permasalahan tersebut dan menyelesaikannya dengan langkah-langkah tadi pemodelan. Terima kasih.